Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan dengan saya Dr. Lisa yang menjaga Polium pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Stephen. Baik, Bapak Stephen, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan toraks di bagian dada dan juga punggung Bapak. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak, pada pemeriksaan yang pertama ini, saya akan melakukan inspeksi di bagian kepala dan juga leher ya Pak ya, untuk melihat bagian otot sternemastoid dan juga otot dari aksesorisnya itu menonjol atau tidak. Ya, baik. Adalah inspeksi regiotoraks anterior ya Pak ya, yaitu bagian dada depan. Di sini saya akan melihat garis-garis anatomis dari bagian rongga dada Bapak. Selanjutnya simetris atau tidak, dan juga pada bagian bentuk dadanya normal atau abnormal, dan juga adanya pelebaran pembuluh darah atau tidak. Ya, baik, semuanya normal ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya adalah saya akan melakukan palpasi di leher ya Pak ya, menggunakan jari telunjuk sebelah kanan saya. Permisi ya Pak. Ya, baik, normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada regiotoraks anterior Bapak, yaitu tepat di bagian paru ya Pak ya. Dan Bapak silahkan untuk menarik nafas ya Pak ya. Permisi ya Pak. Iya, baik. Saya akan melakukan palpasi regiotoraks anterior juga pada bagian paru. Di sini saya akan menggunakan sisi bagian ulut tangan saya ya Pak ya. Silakan nanti pada saat saya menyentuh, silakan Bapak mengucapkan kata 1, 1, 2, 2, dan seterusnya ya Pak ya. Misi ya Pak. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu adalah palpasi regiotoraks anterior ya Pak ya, tepatnya di bagian jantung. Misi ya Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian regiotoraks anterior, yaitu tepatnya pada bagian paru ya Pak. Jadi nanti saya akan mengetuk bagian dada Bapak di 12 titik ya Pak ya. Permisi ya Pak, saya mulai. Ya, baik Pak, hasilnya normal ya Pak, suaranya terdengar sonor. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi lagi di bagian dada. Di sini saya akan menentukan batas antara paru dan juga hati ya Pak ya. Silakan Bapak untuk menarik nafas secara dalam, selanjutnya ditahan ya Pak ya. Permisi ya Pak. Ya, baik, jaraknya normal ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian regiotoraks anterior, yaitu tepatnya di jantung ya Pak. Di sini saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas kanan jantung Bapak. Nanti saya akan mengetuk bagian dada Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi lagi untuk menentukan batas kiri dari jantung ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi lagi untuk menentukan pinggang
Permisi ya, Pak. Ya, baik. Semuanya normal ya, Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di bagian radiotoraks anterior Bapak, yaitu tepatnya pada bagian paru-paru. Di sini saya akan mendengarkan dari suara nafas Bapak. Silakan Bapak untuk melakukan pernafasan secara perlahan-lahan. Nanti saya akan menyentuhkan stetoskop ini di bagian 12 titik ya, Pak ya. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan seperti tadi, tapi pada saat saya menyentuhkan stetoskop ini, silahkan Bapak untuk mengucapkan 11, 22, dan seterusnya. Baik, saya mulai ya, Pak. 11, 11, 22, 22, 33, 33, 44, 44, 55, 55, 66, 66. Baik, cukup Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi regiotoraks anterior, yaitu pada bagian jantung ya Pak ya. Di sini saya akan mendengarkan suara jantung Bapak menggunakan stetoskop, yaitu untuk menentukan penutupan dari katup aorta, pulmonal, trikuspid, dan juga katup mitral. Permisi ya Pak. Ya, baik, selanjutnya silakan Bapak untuk miring ke kiri ya Pak ya. Saya akan mendengarkan suara tambahan di bagian apex ya Pak ya. Permisi ya Pak. Ya, baik, cukup. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi regiotoraks posterior ya Pak. Di sini saya akan melihat bagian punggung Bapak untuk menentukan garis-garis anatomisnya itu simetris atau tidak, terus ada benjolan atau tidak, selanjutnya bentuk dadanya normal atau tidak, dan juga apakah ada kelainan tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis, dan juga apakah ada dan tidaknya pelebaran pembuluh darah. Baik, saya mulai ya Pak. Ya, baik, cukup. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada bagian regiotoraks posterior ya Pak ya. Di sini saya akan memegang bagian punggung Bapak untuk menentukan dan merasakan perbandingan gerakan nafas sebelah kanan dan juga kiri ya Pak, simetris atau tidak. Permisi ya Pak. Ya, baik, cukup. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi lagi di bagian punggung Bapak. Nanti pada saat saya meletakkan tangan saya di bagian punggung Bapak, silakan Bapak mengucapkan kata 11, 22, dan seterusnya ya Pak ya. Baik, saya mulai ya Pak. Permisi. 11, 22, 33, 44. Ya, baik, cukup. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian regiotoraks posterior, yaitu pada bagian punggung ya Pak. Nanti saya akan mengetukkan jari saya di bagian punggung Bapak di 14 titik ya Pak ya, untuk menentukan apakah suaranya itu normal atau tidak. Baik, permisi, saya mulai ya Pak ya. Silakan Bapak untuk bernafas normal saja. Ya, baik Pak. Ya, saya akan melakukan perkusi lagi untuk menentukan dari batas atas diafragma Bapak. Baik, silakan Bapak untuk bernafas lagi seperti biasa ya Pak ya.
Baik, silakan Bapak untuk menarik nafas, lalu Bapak tahan ya Pak ya. Lalu silakan mengetupnya lagi. Saya mulai ya Pak. Baik, cukup. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan diskusi lagi, yaitu pada bagian belakang untuk menentukan area dari kronik ismus ya Pak ya. Nah, di sini nanti saya akan mengetuk dari bagian pangkal leher, dari bagian yang luar ke bagian yang dalam. Ya, baik, saya mulai ya Pak ya. Silakan Bapak bernafas dengan normal. Ya, baik, cukup. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi regiotoraks posterior Bapak, tepatnya di bagian paru. Nanti saya akan menggunakan stetoskop mendengarkan suara nafas Bapak pada bagian punggung ya Pak ya. Silakan Bapak nanti untuk bernafas secara perlahan-lahan. Baik, saya mulai ya Pak. Silakan bernafas secara perlahan-lahan ya Pak. Baik, cukup Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi lagi menggunakan stetoskop ini untuk membandingkan suara vokal ya Pak ya antara kanan dan kiri. Nanti pada saat saya menyentuhkan stetoskopnya, silakan Bapak mengucapkan kata 11, 22 dan seterusnya ya Pak ya. Baik, saya mulai ya Pak ya. 11, 11, 22, 22, 33, 34, 44, 55, 66, 77, 77. Baik, cukup Pak. Baik Bapak, setelah hasil pemeriksaan ini dapat disimpulkan bahwa